Oke, terus banyak juga yang nanya. Ini kan keluarga Utinora berhasil Utinora syahadatkan ya, kenalkan kepada Islam dan akhirnya mereka menerima kebenaran. Kalau teman-teman, sahabat, sepupu ada nggak yang mengikuti langkah dari Utinora dan keluarga? Ada satu di Jakarta, itu sepupu kami. Dia tinggal di Jakarta. Dia syahadat. Dia masuk Islam. Oke. Kenapa bisa dia bersyahadat? Karena Utinora atau karena memang dia belajar sendiri? Kalau terakhir dia komunikasi sama almarhum bapak saya karena apa ya? Pergaulan dia tuh sama katanya kawan-kawan Islam dia itu orang yang baik-baik semua, dan dia tuh melihat bahwa memang di Islam itu ya, dia melihat katanya, ini pengakuan dia ya, kayak ada maksudnya ibadah di Islam itu kok teratur gitu. Itu pengakuan dia. Dia sebelumnya Kalisten. Yes, sepupu kandung saya itu. Jadi dia lihat di Islam teratur, lebih khusyuk gitu ya. Kalau di mereka memang kenapa? Bukan begini. Kalau cerita dia subuh itu pasti subuh ya udah wajib itu sholat subuh. Tidak ada kata oh jam 6 saya mau sholat, jam 7 nggak ada. Wajib subuh ya subuh, zuhur ya wajib zuhur. Asar wajib asar. Jadi tidak seperti kayak Kristen ini kan, ada yang gereja jam 7 pagi, ada yang gereja jam 10, ada yang gereja hari Sabtu, ada yang gereja hari Minggu. Nah itu, kalau di Islam tidak katanya. Tapi bagi mereka kan bukannya itu kelebihan gitu, bisa kapan saja gitu. Wah, Islam dibatasi oleh waktu, nggak bisa sesuka hati, kami bisa gitu. Iya, lebih keren yang bebas dong. Dia cuma bilang begitu. Nggak, menurut Utinora terserah, bebas, mau kapan saja, terserah. Mau nggak ke gereja pun nggak masalah, nggak ada perintah wajib. Ya karena tahu kan pendeta Bluku Suntur Saifuddin Ibrahim? Tahu. Si Saifuddin bilang dia keluar dari Islam tuh gara-gara di Islam tuh capek, harus sholat. Dia bilang, masa orang lagi tidur enak-enak harus bangun untuk sholat? Dia bilang, apaan ini Tuhan gitu. Dia bilang. Terus dia bilang, aduh masa harus puasa lagi, ya babi haram padahal harum. Dibilang itu gimana tuh? Nah, nggak rindu Utinora dengan babi yang harum? Saya mengutip begini ya, si Saifuddin bosan, tidak bebas, wajib subuh harus bangun, zuhur ketika kita ngantuk mau tidur siang harus tunaikan sholat, belum lagi isya ketika kita maghrib kita udah kenyang makan, kadang mau lalai kan begitu. Nah, saya berbalik kepada salah satu orang tua saya, bapak saya, yang memang notabene-nya dia malas. Dibilang malas ke gereja. Malas. Ya palingan kalau ada seperti pada waktu raya Natal, tahun baru, atau hari raya Paskah, ataupun kalau dipaksa mama saya ke gereja, yuk gereja, baru dia mau ke gereja. Nah, saya berpikir begini. Ketika dia meminta untuk disyahadatkan, apakah sanggup dia untuk mengerjakan 5 waktu? Karena yang notabene-nya orang malas akan susah gitu loh. Saya berpikir begitu. Dia sanggup nggak nanti ini subuh jam 5? Dia sanggup nggak nanti zuhur? Ya tapi seperti itulah. Seperti itulah yang namanya hidayah yang diberi Allah. Ya ketika Allah memang betul-betul sudah memantapkan hati orang itu untuk menerima kebenaran, yang dulunya malas tapi harus diatur dengan 5 waktu, itu bagi dia tuh bukan merasa seperti suatu beban. Betul itu. Betul. Kalau si Saifuddin lelah karena harus bangun subuh, zuhur. Nah, beda yang dengan yang Kristen yang mau saya ke gereja, saya tidak mau ke gereja, saya mau ini, saya mau makan B2, saya sudah terlanjur enak. Tapi beda ketika Allah sudah memantapkan hatinya, 5 waktu bagi dia itu tidak masalah.
Tidak mau makan B2 juga ya tidak masalah. Jadi itu makanya saya korelasikan ke situ. Apakah bisa ini nanti bapak saya 5 waktu? Ternyata alhamdulillah. Gitu loh. Subuh ketika mulai bunyi ngaji di masjid, beliau sudah bangun, sudah ambil wudhu, sudah siap-siap mau ke masjid. Sampai saya katakan begini, Pak, kan belum azan, tapi dia lebih senang duluan ke sana. Sementara waktu Kristen, padahal jam 10 loh, gereja jam 10. Mau bangun kok jam 8, jam 9 enggak masalah. Ini susah kali, ayo Pak ke gereja. Kaulah dulu. Ayolah Pak ke gereja, kaulah dulu. Tapi waktu masuk Islam, nggak usah pun kita bangunkan. Mendengar suara tarahim aja di masjid, dia sudah tuh bangun itu. Udah berwudu, beres-beres, mau pergi dia. Tapi kalau di Medan, rajin mereka bangun pagi. Aku kalau dulu ya, pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi, lari pagi jam 5 itu. Udah ada tuh teman-teman kita oten keliling-keliling bawa becak. Cari nasi busuk itu dari tong sampah. Kuliah lu siapa nih lagi korek-korek tong sampah. Rajin mereka nyebutin Nora. Bisanya bangun pagi kok. Betul nggak? Coba lihat di Medan tuh. Jam 5 pagi udah tong sampah udah mereka ini loh. Mereka ober-abrik. Betul Jul. Gimana itu? Nih udah monitor abang. Ya sebenarnya seperti itulah Jul ya. Makanya miris kalau ada orang yang mengatakan dia bangga dia menjadi seorang murtad. Saya tidak tahu kenapa dia murtad. Mungkin karena pernikahan, saya juga nggak tahu. Tapi Aris, tapi intinya memang di Islam itu sifatnya mengikat, mengekang. Kita di Islam itu mengekang. Karena apa? Kita diatur ini wajib menutup. Kita diatur betul. Ketika masuk WC itu mendahulukan kaki apa? Ketika keluar mau berpakaian, baca doa-doanya. Bahkan kita bermake up juga membaca doa. Bahkan untuk berjima'ah jamaah itu harus membaca doa. Diatur betul, diatur oleh Allah. Karena apa? Ya karena setan-setan ini nauzubillah mengerikan untuk membisikkannya itu kepada kita. Gitu loh. Tapi memang saya bilang ya, kalau ada orang yang bangga punya Tuhan sosok manusia, itu saya hanya berpikir begini. Akal kamu dengan akal anak saya lebih pintar anak saya. Saya bilang gitu aja. Anak saya 7 tahun tahu Tuhan tidak mungkin mati. Apakah Tuhan manusia? Tidak. Tapi kalau ditanya kepada saya yang udah sebesar ini, Tuhan kamu manusia? Ya, itu kedagingannya. Tuhan kamu mati? Ya, karena menebus dosa. Nah ini kemana? Ini yang kemana? Gitu loh. Bangga kali. Oh Yesus kami mati untuk menebus dosa kami. Berarti di Kristen ini lebih penting dosa daripada amal kebaikan. Lebih penting dosa. Tapi kalau bagi Islam, lebih penting amal kebaikan daripada dosa. Karena apa? Setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu Allah itu mengatakan itu menggugurkan sedikit demi sedikit dosa kita. Salah satu, kita bersedekah. Itu salah satu untuk kenapa tujuan kita bersedekah itu diharuskan untuk menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit. Berarti di Islam ini dosa itu bukan hal yang paling utama. Yang paling utama itu amal kebaikan. Beda Kristen. Kristen itu ujung-ujungnya dosa ditebus, dosa ditebus, dosa ditebus. Terus sekarang ini kayak saya lah. Ketika saya masih Kristen, saya berbuat dosa. Siapa lagi yang mau menebus? Yesus mati kedua kali. Kan gak mungkin. Nah kalau bangga mereka bilang, Tuhan kami menebus dosa kami. Ini lucu. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan iblis. Sudah tahu iblis pada waktu itu meminta penangguhan untuk menyesatkan manusia. Nah ketika Tuhan mengizinkan iblis ini untuk menyesatkan manusia, kenapa jadi Tuhan yang datang capek-capek menebus dosa? Karena bisikan setan.
betul kan? Bang Zuma udah monitor loh. Ya, mungkin dari Bang Zuma ada yang mau ditambahkan atas penjelasan dari Utinora, dan ada Ando yang komplain nih dia tadi di bawah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallaha 'alal mu'minina is ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul kepada mereka di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sahabat mobil di dalam. Jadi di Islam itu diajarkan kemudian untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Yang tidak mau melakukan perintah Tuhan itu iblis. Bagaimana ketika Adam datang kepada iblis datang kepada Adam untuk membatalkan semua hukum-hukum itu. Begitu juga ketika kemudian Nabi Isa datang kepada Bani Israel, kemudian ada sekelompok manusia yang ingin membatalkan hukum-hukum itu. Padahal, teman-teman, sahabat-sahabat, kalau kita melihat di dalam kitabnya saudara kita Kristen, di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan kemudian pekerjaannya. Yohanes 6:38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 9:31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Kemudian juga di dalam 1 Petrus 4:2, supaya waktu yang sisa jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Yohanes 2:17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bahkan di dalam 10 Ibrani nomor 7 diterangkan, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku. Jadi kehidupan orang beragama itu harus berkesesuaian dengan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Tidak boleh. Sedangkan kalau kita melihat kemudian di dalam keadaan Kristen, mereka melakukan kehendak Paulus karena menurut konsep Kristen, Paulus itu juga adalah jalan. Paulus itu jalan, Yesus juga jalan. Kalau Yesus jalan, yang ditunjukkan kemudian adalah ketundukan kepada hukum-hukum Tuhan. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Tapi kalau Paulus sebagai jalan, dia menunjukkan orang Kristen untuk meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Di mana diterangkan kalau Paulus itu juga jalan? Di dalam Kisah Para Pewarta 9 nomor 11. Firman Tuhan (2) katanya, mari pergilah ke jalan bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa kepada Tuhan katanya. Jadi Paulus itu juga adalah jalan. Yesus juga jalan. Yesus jalan menuju kepada Tuhan dengan jalan melaksanakan hukum Taurat. Paulus juga jalan menuju entah kemana dengan jalan meninggalkan semua aturan-aturan Tuhan. Nah, di mana Kristen berpijak? Apakah jalan yang ditempuh oleh Yesus atau jalan yang ditempuh oleh Paulus? Jelas bagi dunia, Kristen itu mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Paulus. Apa itu? Menyembah Kristus dengan meninggalkan semua aturan Tuhan yang datang kepada Yesus anak Maria. Demikian. Waduh, banyak jalan ya. Mungkin mereka mengikuti ini, mengikuti pepatah banyak jalan menuju Roma. Jadi makin banyak jalan makin bagus.
Ya, Oke. betul saja. Paulus itu jalannya mereka, bukan Yesus. Halo, halo, Ya. halo. Ya, silakan Bang Ando. Jadi begini ya, kita mengenal Tuhan kita itu dari perkataannya. Tuhan saya berkata, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesama. Ya, begitulah mengenal kita Tuhan dari perkataannya. Saya mau tanya, Bang Juma. Halo? Ya, silakan Bang, silakan. Apa perkataan Allahmu di kitab sucimu Al-Quran? Saya banyak mengutip ya, yang menyesatkan, bunuhlah, penggallah kepalanya, perangilah. Kalau kita mundur ke kitab Taurat, pada saat Musa dilarang untuk membunuh, 10 perintah Tuhan. Hal itu diulangi Yesus setelah Kristen datang. Matius 19 ayat 18. Jangan kau membunuh. Membunuh tempatnya di neraka. Saya baca Al-Quran kemudian. Ya, Al-Baqarah 191 dan Amfal 12. Ya, At-Taubah, bunuhlah di mana kau temui. Perkataan siapa ini? Penggallah kepala dan potonglah jarinya. Perangilah mereka. Ini perkataan sangat berbeda dengan perintah larangan yang diterima Musa dari Tuhannya. Dari 10 perintah itu, jangan engkau membunuh. Ribuan tahun kemudian, Yesus pun melarang, jangan engkau membunuh. Ini perkataan loh. Perkataan Tuhan kepada Musa, perkataan Yesus kepada umatnya. Kasihilah sesamamu, ampunilah mereka, kata Yesus. Sekarang saya balik, abad ke-7, ada kitab suci, dan saya baca-baca. Kita mengenal siapa Tuhan itu dari perkataannya. Menyesatkan, Al-Baqarah, ya, banyak sekali. Al-Baqarah ayat 7, yang menyesatkan orang kafir itu Allah menyesatkan hatinya. Kalau Yesus, hai orang-orang tersesat, marilah. Hai domba-domba yang hilang, marilah. Tetapi saya baca, mohon maaf ya, saya nggak fitnah. Ada begitu Allah menyesatkan. Allah menyesatkan orang kafir, dan Allah telah menyesatkan hatinya. Itu, maka saya mintalah perkataan Allah itulah dirinya. Maka kita mengenal dari situ. Coba dibuka perkataan Yesus, ya. Bila kikip pipi kananmu tampar, berilah pipi kirimu. Kalau juga kau dilempar dengan batu, lemparlah. Kasihilah diri sesama manusia seperti mengasihi dirimu. Tidak pernah ada anjuran-anjuran, ya, dari perkataan Yesus yang saya tahu, ya. Dan pada Musa sebelum agama Kristen dan agama Islam ada 10 perintah Tuhan, salah satu kepada Musa, jangan engkau membunuh. Disambung lagi dengan agama Kristen yang datang ribuan tahun kemudian. Yesus mengulangi. Abad ke-7 agama Islam datang terakhir. Saya buka ayatnya. Saya ingin mengenal perkataan Allah di dalam kitab ini. Menyesatkan, Allah menyesatkan. Jadi kalau aku kafir itu karena disesatkan. Kalau begitu, ya, bunuhlah. Banyak sekali. Bang Juma, Ustaz Nabab mengatakan semua apa yang tertulis di dalam Al-Quran adalah perkataan Allah. Maka saya baca-bacalah itu. Apa sih perkataannya? Jadi tadi janganlah seperti Rina mengomentari kekristenan. Yesus mengatakan, lihatlah ajaran itu dari perilaku pengikutnya. Sekarang kita melihat di dunia ini, dunia Islam penuh kekerasan. Di negara Timur Tengah sana, sesama Islam perang. Syiah, Sunni, Irak, banyak, Arab Saudi menyerangnya. Jangan menilai-nilai. Jangan menilai-nilai, ya. Dunia Kristen penuh kedamaian dan biar penuh ditangkap. kemajuan. Ya, poinnya. Karena teknologi yang kalian pakai itu adalah produk. Abangku. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi agama Kristen itu seibarat pembunuh berdarah dingin yang setelah tangannya berlumuran darah kemudian dia buru-buru mencuci tangannya
habis melakukan pembunuhan seperti itu, bersih tangannya dilap tisu, habis itu berjalan dan mengatakan, Kristen itu agama kasih. Kristen itu agama yang kemudian mengajarkan cinta kasih dan seterusnya. Padahal Kristen itu berdiri dan berasal dari ajaran pembunuhan. Tanpa pembunuhan, agama Kristen itu tidak ada. Saya ulang, pasang kuping. Kalau kuping sudah soak, pasang mulut. Kalau bisa membantu untuk pendengaran. Agama Kristen itu lahir dari hasil pembantaian pembunuhan. Tidak ada agama Kristen tanpa pembunuhan. Tidak ada agama Kristen tanpa iblis. Kalau iblis tidak ada, maka agama Kristen tidak ada. Kalau pembunuhan tidak ada, maka Kristen itu tidak ada. Dengan kesimpulan, agama Kristen itu adalah agama yang didirikan manusia dari hasil pembunuhan terhadap anak Maria. Sekarang kita masuk ke uraian. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bunuhlah, itu dalil pada saat perang. Karena manusia ini tidak ada yang bisa menjamin tidak terjadi perang. Dari zaman Adam punya keturunan pun sudah terjadi perang. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah hendak menciptakan Adam, malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Waduh, kena tombak lagi Bang Juma. Ada-ada aja orang lagi serius. Tapi bunyinya dari Bang Dewa ya. Sebentar dulu, Fer. Berisik. Dua-duanya kok kena ya? Kenapa begitu, Jul? Loh, mana aku tahu ada-ada aja. Jadi sambil menunggu Bang Juma, ini Oten ini topiknya apa, jawabnya apa. Bawa langsung ke ayat perang. Ya kalau ayat perang Bang, ya melawanlah kita. Masa Oten kalau ada musuh didoakan? Musuh itu nggak didoain Bang. Nggak bisa ngebayangin kalau prinsip abang yang udah pakai ini Kristen ini ada musuh masuk. Waduh. Jadi wassalam semua. Iya Pak Belanda, ambil semua, saya doain Pak Belanda semoga awet menjajah ya Pak Belanda. Begitu Bang Juma, lanjut lagi Bang Juma naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjutkan ya. Ketika dikatakan kemudian bunuhlah, ya itu dalam keadaan perang. Makanya di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum manusia diciptakan, para malaikat sudah tahu kalau kemudian kelak manusia itu hanya akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Kejadian 15, kejadian 5 pun menerangkan itu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Jadi memang sudah ya, kejadian 3, Masya Allah. Jadi memang manusia itu sudah dirancang oleh Tuhan berdasarkan Bible untuk ada permusuhan di dalamnya. Kemudian ketika manusia itu datang, para nabi ditolak, maka terjadi peperangan. Yesus kenapa tidak melakukan peperangan? Karena pengikutnya cuma berapa orang. Gak mampu Yesus itu kemudian melawan tentara Romawi pada saat itu. Gak mampu. Pasukannya gak cukup. Sedangkan agama Kristen, sekali lagi saya katakan, agama Kristen itu asalnya dari pembunuhan. Tidak ada Kristen seketika tidak ada pembunuhan. Kristen itu berdiri di atas pondasi itu. Sekali lagi, agama Kristen itu agama yang dibentuk dari hasil pembunuhan.
Andai saja Yesus tidak dibunuh, agama Kristen tak ada. Ayo, dari mana asalnya Kristen kalau Yesus tidak dibunuh? Tak ada. Pembunuhan terhadap Yesus inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh Roma untuk membentuk satu agama baru bernama Kristen Katolik. Simbolnya salib, Tuhannya Yesus. Dua hal inilah yang menjadi kemudian titik awal berdirinya Kristen. Bagaimana selanjutnya? Kita lihat pembunuhan terjadi di mana-mana. Tidak mengatasnamakan agama memang, mengatasnamakan kerajaan, mengatasnamakan politik, mengatasnamakan ekonomi. Tetapi mereka kemudian mempraktekkan isi yang ada di dalam Bible mereka. Contoh, Ulangan 20 yang dipraktekkan Belanda masuk ke Indonesia. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima penawaran perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini yang dipraktekkan Belanda sampai ada sisa-sisanya Kristen di Indonesia. Jadi sekali lagi, agama Kristen itu berasal dari pembunuhan. Selamat siang, Hot. Ya, Siam, silakan. Ya. Tambah sedikit, Ahi. Silakan. Jadi Ya, kalau terima saya kasih. lihat situasi dan kondisi pada saat itu, Yesus ini adalah gembel yang hidup di bawah tekanan penjajah. Boleh saya Apakah ini tanggapi hujatan? perkataan Tidak. ini? Izin Bentar, menanggapi. Bang. Dikit, Bang. Bentar, Bang. Izin menanggapi. Apakah saya menghujat? Tidak. Ketika Izin Yesus menanggapi. berkata di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Jadi wajar Yesus itu tidak mengajarkan perang, tapi mengajarkan kasih. Gimana gembel mengajak perang? Perang itu butuh senjata, butuh tentara. Dia bukan pemimpin. Ya, jangankan jadi pemimpin, jadi RT aja nggak layak. Karena untuk bisa jadi RT dia harus punya tempat tinggal. Sementara kita lihat, ya pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Bahkan kalau kita lihat komentar dari Matthew Henry, di situ Yesus makannya itu dari belas kasihan orang. Dia hidup sangat melarat, makan dari numpang-numpang. Ya, tidak mungkin ada gembel mengajarkan perang karena perang butuh senjata. Bahkan Halo. Selamat siang, Hot. Boleh saya tanggapin perkataan untuk beli ini? peluru. Boleh saya tanggapin? Enggak ajarkan. Makasih. Oke. Begini, saya sudah mengutip perkataan Tuhan Musa, Elohim Yahweh. 10 perintah Tuhan. Salah satu adalah jangan engkau membunuh. Sejumlah mungkin mengutip perkataan. Lalu ribuan tahun kemudian Yesus lahir, mengingatkan jangan engkau membunuh, jangan mengingatkan. Abad ke-7 datang agama Islam. Saya baca-baca, itu yang saya temukan, dan masalah menyesatkan begitu banyak. Jangan salahkan orang jika ada yang sesat, jika ada yang kafir, karena di Al-Baqarah ayat 7 yang menyesatkan itu adalah Allah. Saya baca-baca begitu banyak perkataan Allah di Al-Quran yang menyesatkan. Berbeda dengan kitab-kitab kami, Yesus memanggil domba-domba hilang. Marilah yang sesat, marilah kesinilah, datanglah kalian yang sesat. Jadi begitu jumlahnya. Jangan berasumsi-asumsi. Saya bicara ayat dalil-dalil. Kalau saya beropini saya salah, ya. Kalau saya bilang bagaimana Anda bisa selamat, ya, Anda masih berselawat kepada Nabi, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan. Itu artinya
Anda masih memohon kepada Tuhan ke Allah agar kepada junjungan Anda diberikan rahmat dan keselamatan. Jadi saya tidak masuk kepada hal-hal demikian. Tetapi di room ini begitu gencarnya mengomentari teologi kekristenan dengan mempelesetkan. Saya mengatakan ini karena memang saya baca ya arti sholawat Nabi. Saya artikan dulu di teks layar televisi yang dimunculkan itu. Artinya umat Islam masih memohon kepada Allah agar kepada junjungannya diberi rahmat dan keselamatan. Saya tidak mau mengomentari lebih jauh karena memang saya baca artinya itu. Karena memang umat Islam membacakan dalam bahasa Arab, ya. Tapi saya cari artinya. Oh, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan, ya. Oke. Jadi saya tidak begitu jauh dan dikatakan Allah dan malaikat dan umat bersolawat. Kata solat dasarnya adalah doa dan pengharapan, doa yang dimohonkan. Itu kata dasar solat. Jadi kalau bersolawat ternyata artinya bersolawat itu diartikan dalam bahasa ya Allah berikanlah rahmat dan keselamat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kalau cuma tanpa ilmu, cuma modal congor kayak gini lah. Jadi gini, saudara Ando, ini agamamu itu yang harus kau tanggapi itu pernyataan saya yang saya ulang-ulang. Kristen lahir dari hasil pembunuhan. Kenapa enggak menanggapi itu? Ketika Yesus mengajarkan jangan kau membunuh, artinya apa? Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Ayo, Matius 19 itu kan Yesus berkata, jangan kau membunuh. Nah, selesaikan tugasmu. Boleh nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan perintah Yesus, jangan kau membunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Berarti ketika Yesus dibunuh melanggar firman Tuhan. Dengan demikian agama Kristen berdiri dari hasil pelanggaran terhadap firman Tuhan. Begitu Cak Ayu. Kamu bangga jangan membunuh. Lah Yesus dibunuh. Tanpa dibunuh bisa nggak jadi Kristen? Nggak bisa. Dalil di dalam kitabmu jelas dikatakan kemudian. 1 Korintus 15 nomor 17, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh agar dia mati dan bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Ayo. Jadi agama Kristen itu hasil dari pembunuhan. Kok bicara kasih ente? Matius 19 ketika kemudian murid bertanya kepada Yesus, Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Jangan kau membunuh. Dengan kata lain, jangan kau menjadi pengikut agama Kristen. Paham sampai situ? Selesaikan itu dulu. Jangan Anda ngutik-ngutik terjemahan-terjemahan Al-Quran lagi. Itu ilmu hanya untuk orang berakal Al-Quran itu. Bukan untuk ente. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong tanggapi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri dari hasil pembunuhan. Tanpa pembunuhan, Yesus ditangkap, ditonjok, ditampar, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, baru lahir agama Kristen. Dari mana Kristen lahir? Ya dari pembunuhan, dari penganiayaan. Kepada siapa? Konon yang dianiaya dan dibunuh Tuhannya sendiri. Ini agama apa ini bunuh Tuhannya sendiri? Hah? Agama tuyul. Seburuk-buruknya agama dalam pandangan Anda terhadap agama di luar Kristen, agama Anda jauh lebih buruk. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kucuk. Silakan Anda tanggapi. Selamat siang. Terima kasih. Saya ingin katakan kepada semua Juma, perintah itu jangan engkau membunuh. Oke. Mereka yang membunuh adalah mereka yang tidak taat kepada perintah. Dan itu perilaku iblis.
Dan kami tidak tahu, kehadiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa dia akan lahir dari perawan, bahwa dia akan ditombak. Silakan baca Yesaya kitab Mazmur. Dan makanya Yesus mengatakan penggenapan. Saya menggenapi apa yang sudah tertulis. Oke, itu soal pembunuhan, ya. Membunuh itu perilaku iblis. Maka mereka yang melakukan pembunuhan itu tentu yang tidak mengikuti ajaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, Al-Baqarah 191 justru ada perintah, bunuhlah mereka di mana kau temukan, penggallah kepalanya, potonglah jari-jarinya, atau begitu banyak. Kedua, Anda tidak menjelaskan bahwa yang menyesatkan orang-orang yang tersesat juga ada. Allah telah menyesatkan hatinya, Allah telah menutup hatinya. Bagaimana? Sementara di ajaran kami, marilah orang-orang yang tersesat. Udah, jangan diulang-ulang. Silakan Guru Nda. Mana? Oke. Iya, Ya. suara saya kedengaran? 2 Tesalonika Ahi, bawa Ahi. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kemudian penyesatan-penyesatan seperti itu bertaburan di dalam Bible. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Banyak dalil-dalilnya di dalam kitab yang Anda gunakan kemudian. Belum lagi yang disebutkan guru saya tadi. Itu jelas itu. Jadi itu bukan menjadi poin kebenarannya, bukan di situ. Yang Anda harus selesaikan. Ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Apa jawaban saudara? Yang membunuh itu adalah orang yang sesat. Berarti lebih parah lagi. Kenapa? Agama Kristen ada akibat daripada pekerjaan orang-orang sesat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang sesat, karena berkat mereka lah kemudian orang Kristen bisa punya agama, yaitu agama Kristen. Karena agama Kristen ini ada dikarenakan adanya pembunuhan. Tanpa pembunuhan orang-orang sesat, maka tidak ada agama Kristen. Oke, sekarang pertanyaan saya balik nanya kepada saudara. Orang yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Saya ulang, kalau kami umat Islam memandangnya, mereka adalah penjahat. Makanya kami tidak imani pekerjaannya. Sekarang Kristen menjilat-jilat pembunuhan itu. Pertanyaan saya, apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Silakan. Oke, Anda belum paham bahwa di kitab terdahulu sudah ada nubuatan. Kita jujur ya, kita hati tentang kelahirannya, tentang apa yang dialami di dunia ini. Anda mengatakan tadi, Yesus berkuasa atas nyawa, mampu menghidupkan orang mati. Dan pada saat dia mau ditangkap, ada teman memotong lehernya pasukan Romawi. Yesus justru menyembuhkannya. Leher mana leher? Leher mana leher? Ya, yang bener aja. Di mana ada leher? Memotong kupingnya, kuping. Maaf, saya ralat. Kuping sama leher jangan disamain. Oke. Cuma kalau bicara awal mula pengajaran agama, tentu tidak setiap orang langsung bisa menerima. Cuma bisa bicara bagaimana penaklukan Mekah dan Madinah akibat penolakan dari masyarakat Quraisy. Jawab dulu pertanyaannya Bang Yuma, Pak. Jangan membolak-balik ya. Ada setiap ajaran yang baru. Jawabannya apa? Jawaban dulu, Pak. Pertanyaan dulu dijawab baru panjang. Kenapa saya di-mute sih? Enggak jawab. Enggak jawab. Menjawab. Supaya bisa dibandingkan penaklukan Mekah Iya, dan sekarang Madinah. pertanyaannya kan jelas tuh. Saya kan mengatakan bahwa agama Anda itu berdiri di atas pembunuhan. Roma 14 nomor 9 sama dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh supaya menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan pembunuhan itu untuk menjadi Tuhannya orang Kristen. Jangan Anda tidak berterima kasih kepada pembunuh Yesus. Pembunuh Yesus itu pahlawan. Betul enggak? Sekarang saya sudah jelaskan nubuatan tentang tidak ada nubuatan, tidak ada nubuatan.
Silahkan ada nubuatan baca, pembunuhan kamu. terhadap Yesus, nggak ada. Penyaliban. Nubuatan yang terjadi. Tangannya akan ditombak. Saudara, Banyak sekali. tidak ada, itu hanya cocokologi saja. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, kenapa Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu disebabkan karena kau ingin membunuh aku? Berarti yang menubuatkan itu iblis. Masuk. Gitu. Anda mengatakan, Anda baca di kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Apa pula Mazmur, hubungannya ya. Kristen Sebelum dengan kitabnya agama orang Kristen- Yahudi? Saudara, tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja untuk menipu. Anda lihat bagaimana orang yang ingin membunuh Yesus pada saat dia datang di Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Mana nubuatnya di situ mana? Kalau nubuatan itu ada untuk Yesus, berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku firman. Karena mereka ingin menggenapi firman. Tapi apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang berfirman di Yesaya itu iblis gitu. Maksud saya begini, Bang Juma harus konsisten. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten dulu. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten, bukan saya. Saya kan mengatakan agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Anda ngelak, Anda mengatakan itu sudah dinubuatkan. Di mana dinubuatkan? Kenapa Boleh saya Yesus terangkan? menyangga kemudian? Kenapa Yesus menyangga nubuatan itu? begitu saya terangkan masalah kitab Taurat, kitab Mas, Anda mengelak. Di sisi lain, saudara, Anda memakai kitab Taurat. Anda nggak usah lari ke situ. Imam kepala Kayafas tidak pernah membawa-bawa kemudian Yesaya, Yeremia, nggak ada pernah dibawa-bawa oleh imam kepala. Ayo, ketika Yesus mereka ingin bunuh, imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga dan berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Kenapa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi? Supaya Yesus bisa supaya Bani Israel bisa bebas dari perbudakan atau penekanan atau penguasaan dari Imperium Romawi. Itu jelas dalilnya. Yesus membantah. Ketika saudara mengatakan ada nubuatannya di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang membantah itu. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Jadi kadang-kadang Bang Juma ini tidak konsisten. Ketika dia mengutip-ngutip kitab-kitab terdahulu Taurat, di Mazmur, Anda ditanya belum jawab, woi. jangan di-mute dong. Saya nggak boleh bicara ya. Saya turun aja kalau begini. Ya. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Apapun Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Parah nih Bang ini. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen gitu. Pahlawannya Kristen. Anda mute terus gimana mau bicara saya? Saya tanya sekali lagi. Pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen. Anda yang membuat narasi seperti itu silahkan jawab sendiri. Lalu kalau mereka tidak membunuh Yesus, tunggu dulu. Sekarang saya tanya, kalau mereka tidak membunuh, dengar. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, ini, makanya Yesus mengatakan saya menggenapi menggenapi. Sudah ada, silahkan baca cuma. Anda sering mengutip-ngutip, tunggu dulu. Kalau tidak ada pembunuhan yang bukan kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Yesaya, Anda sering, bahkan Yesaya 5 akan datang lahir seorang Allah perkasa, Anda tarik menjadi nabi. Bohong lagi. Ada Nggak ada akan datang di situ, bohong lagi kau ini. Ada buktinya. Bohong lagi, nggak ada di situ dikatakan akan datang. Aduh, bohong kau. Bohong terus. Yang tertulis di situ, seorang anak telah lahir. Jadi harus bukan akan datang. Ada aja kau bohong lagi. Bohong terus. Pertanyaan saya, saudara Ando. Pertanyaan saya, saudara Ando. Ini saya tidak suka pembunuh. Dengar. Ngoceh yang bukan ajarannya. Silakan Anda siarkan ajaran agama Anda. Pelaku pembunuh Yesus itu pahlawan atau bukan bagi Kristen? Jangan berkhotbah menilai. Enggak. Saya akan tetap berdiri paling depan, membuka aib agamamu, bahwa agamamu itu adalah agama yang dilahirkan dari hasil pembunuhan. Tidak akan pernah Anda bisa menghentikan saya.
Lihat Saya di akan timur paling tengah sana. paling depan akan mengajarkan Bersama kepada seluruh kalian aja manusia, ribut. jangan menjadi Kristen, karena agama Sesama Kristen itu agama lain adalah ribut di agama situ. yang berdiri di Di Myanmar atas dengan- hasil pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Sayalah orangnya yang akan menghalangi kalian. Alah, Ngerti? berasumsi aja. Saya yang akan berdiri paling depan, akan menggaungkan agama Kristen itulah agama pembunuhan. Paham? Itu kan Apa? menurut dunia bukan. ini dikuasai Itu umat fakta. Kristen. Itu Dia fakta. berkati kepintaran Itu teknologi. fakta. Mana ada termasuk diberkati? pesawat mengangkut Mana ada haji diberkati? kalian pakai. Tidak ada hubungannya dengan Amerika, Kristen Inggris, pesawat. Jerman, Belanda Tidak ada hubungannya, nggak ada diberkati Kristen. Tuhan Surat aja kagak. itu memberkati Makan babi kok diberkati. ya. Bagaimana mungkin Coba diberkati lihat orang ke pemakan negara babi Islam Timur diberkati? Tengah sana. Nyembah Remuk. setan kok diberkati? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin penyembah setan diberkati, nggak mungkin. Lihat Kamu menerima kemudian, kamu menerima tumbal. Kamu menerima tumbal yang ditumbalkan iblis panggilan di itu udah atas kau penuhin pohon. cuma kau panggilan itu. Kamu menerima tumbal dari iblis yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Itu persembahan setan. Alah, Ayo. Islam pun dari mana? Kau percaya dengan Makanya semua saya amat yang bertanya, saudara. menghayal. Saya bertanya kepada saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Kau percaya? narasi Islam itu ada. jawabannya Saya bertanya, Si Muhammad itu pembunuh, menghayal. pelaku Dari mana siapa pembunuhan yang terhadap Yesus Ini nggak jelas nih si itu Nona ini. pahlawan Apa yang dibahas nggak atau kemana-mana dia. penjahat? Nah, iya si Juma juga kemana-mana. Anda Saya setuju? bertanya masih di situ. Udah, Pembunuh kau tanya Yesus, aja. Islam pelaku kau itu dapat pembunuhan, dari mana? Dari itu Muhammad. pahlawan Muhammad itu atau siapa yang penjahat? ngapain? Siapa Jawab. yang lihat? Tolong di mute Jawab. dong Nona dong. Nggak Jawab jelas dong. nih apa yang dibahas. Jawab dong. Siap. Oke, saya sudah Coba. begini Siap. ya. Ah, Anda tadi pembunuh cuma Yesus menyinggung. itu pahlawan atau penjahat? Tunggu Jawab. dulu. Saya tidak menjawab narasi Anda karena Anda Udah, berasumsi turun. Anda Turun. ke gereja, Saya sudah colok sampaikan. pantat pendeta, jilat pantatnya. Saya bertanya, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Sederhana bukan? Tidak dijawab-jawab. Nah, mending kau ke gereja. Di sini tidak butuh ilmu congor. Ilmu bahlul tidak dibutuhkan di sini. Ya. Anda tinggal jawab, karena di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, fungsi kematian Yesus untuk menjadi Tuhan. Nah, siapa yang membunuhnya? Pahlawan Anda atau penjahat? Anda ingin mengatakan dia pahlawan. Oh, berarti pembunuhan itu betul adalah sesuatu yang baik dalam agama saudara. Anda ingin mengatakan penjahat, berarti betul agama Anda adalah hadiah dari si jahat. Mau kemana? Anda mau kemana? Ucapkan apa kepada pembunuh Yesus? Terima kasih paman. Berkat kalian kami memiliki Tuhan, dan berkat kalian dosa-dosa kami ditebus. Ayo, jangan munafri. Kalian ingin mengatakan dia penjahat. Apa? Penjahat. Dia itu pembunuh Yesus adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan penggenapan. Berarti sudah direncanakan supaya ada yang membunuh. Bagaimana caranya Yesus dibunuh? Ya harus ada pembunuhnya. Bisa enggak Yesus mati sendiri tanpa dibunuh? Ya nggak bisa, kecuali dia bunuh diri. Berarti orang-orang yang berkongko-kongko melakukan kejahatan, melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian palsu, itu semua adalah perangkat-perangkat yang sudah disusun oleh Tuhanmu untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti tentara-tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi adalah kaki tangan Tuhanmu untuk mengeksekusi Tuhanmu sendiri. Lawak gak itu? Lawak. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawan dari agama Kristen. Berjasa, sangat berjasa para pembunuh Yesus bagi Kristen. Apalah arti sebuah Kristen tanpa pembunuh Yesus? Maka tolong mulai hari ini kalian cari kemudian nama-nama pembunuh Yesus, kalian nobatkan mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ayo, apa jadinya kalian kalau Yesus mereka tidak bunuh? Ayo, kalian mau apa kalau mereka tidak membunuh Yesus? Ayo,
Dosa-dosa kalian mau diapain? Kalau Yesus tidak dibunuh oleh pembunuhnya, ayo. Kata Paulus, sia-sialah ajaranku kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 17. Jika Yesus hilang. Aduh, kena lagi deh tuh. Jadi benar sekali ya yang dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu. Paulus berkata, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Karena memang Kristen itu ya pondasinya adalah penyalipan. Nah, penyalipan itu sendiri ya itulah yang nyalip itu dipertanyakan, apakah dia pahlawan atau dia ini penjahat. Kalau itu penjahat berarti Anda menikmati hasil dari kejahatan. Ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, tapi Anda asik menikmati hasil curian. Nah, itu yang terjadi pada Anda. Kalau pahlawan, nah mantap lagi itu. Lagi lagi gimana? Jelas itu saudara. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dengan kata lain, untuk itulah orang-orang ini membunuh Yesus agar Kristen bisa diselamatkan. Dengan kata lain, para pembunuh Yesus termasuk iblis yang merasuki Yudas adalah pahlawan untuk saudara Ando tak berakal. Gitu. Oke, saudara Juma. Apalagi? Apa asumsi apa? Tadi saya sudah. Asumsi apa lagi? Saya kan bertanya sama saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Saya sudah terangkan, Anda tidak terima. Oke, cuman saya ada sudah dua. katakan Yesus Cuman ada dua. membunuh. Musa Cuman ada dua. Menerima larangan dari Tuhannya membunuh. Oke, kalau Yesus melarang membunuh, pertanyaan saya, kalau Yesus melarang membunuh, pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menebus dosa? Jawab. Itulah manusia yang tidak taat kepada ajaran Tuhan. Saya sudah sendal jepit. Orang tanya baik-baik. Aduh. Siapa itu? Coba, udah diturunin aja ini, turunin daripada saya tampar mukanya pakai sendal, turunin. Kau ke gereja, aku bilang, gak cocok kau di sini. Ini bukan gereja. Kalau kau mau diskusi jujur, saya ladeni kau. Sayangnya kamu nggak mau jujur. Sudah jelas-jelas Anda melilit lidah. Yesus berkata, apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus itu pelanggaran kan? Pelanggaran. Agamamu berdiri di situ. Berarti agamamu berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Aneh. Manusia kucuk. Jangan membunuh, kata Yesus. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Ada nggak yang bisa jawab? Jangan membunuh. Artinya membunuh Yesus itu dosa atau membunuh Yesus itu menebus dosa? Ada yang bisa jawab? Saya wakili Kristen menjawab. Silakan. Kalau jujur, pembunuh Yesus itu pahlawan, karena kalau tidak ada yang membunuhnya tidak ada Kristen. Dan kalau tidak ada pembunuhnya tidak ada penghapus dosa. Jadi pahlawan dan penghapus dosa. Berarti yang menjadi pahlawan Kristen itu adalah iblis. Iblis berarti iblis yang telah memberikan kemudian keselamatan kepada Kristen. Kenapa? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut kemudian sebagai iblis? Karena Yudas berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Yesus disalibkan. Apa hasil dari penyaliban? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Ayo. Ada yang mau bantah saya? Silakan. Ayo maju jujur. Ayo maju jujur. Ayo jujur. Ayo.
Iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bantah saya. Bantah saya. Saya mau nanya Bang Juma, yang membunuh Belanda, yang menjajah Nusantara waktu itu, yang membunuh nenek moyang kita, yang membunuh pahlawan. Belanda itu pahlawan ya? Pahlawan. Iya. Karena membunuh penjahat, pahlawan. Untuk kemaslahatan orang banyak, itu pahlawan. Kalau tapi sebaliknya, kalau membunuh orang yang tidak bersalah, pahlawan atau penjahat? Oh, penjahat. Pinter Bang Juma. Oh iya, makanya saya Islam. Saya tidak jadi Kristen. Karena saya paham para pembunuh yang berkongko-kongko melakukan siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu sehingga Yesus dibunuh, semua itu adalah setan. Apa ending dari pekerjaan setan? Yesus disalibkan. Hasilnya apa? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti Kristen menyelamatkan, iblis menyelamatkan Kristen dari dosa-dosa mereka. Ayo, posisi iblis di sini sebagai apa bagi Kristen? Si jahat atau si baik? Buat Kristen si baik. Si baik. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ketika dia hendak dibunuh. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kalian yang mau membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo, berarti Kristen ini anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Kalau yang kayak pertanyaan kayak gini, biarlah dia yang menjawab. Ya, jawab. Kristen ini anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak membunuh Yesus anak-anak Tuhan. Tapi orang yang membunuh Yesus adalah anak-anak ada guys, coba. Jangan sama habis nikah. Ayolah, yang jujur lah, diskusi jujur lah. Itulah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan mereka berdua antara kafir dan setan kerjasama tidak henti-hentinya menyesatkan umat manusia. Al-Quran yang mengatakan itu. Yesus juga mengatakan itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau ada Kristen kayak tadi, Kristen agama kasih, hati-hati berbicara. Apa ajaran kasih ketika Yesus mengatakan jangan kau membunuh? Tapi Yesus dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh, kawan? Untuk menebus dosa-dosa kami. Loh, melanggar. Jangan membunuh, kata Yesus. Ada nggak di situ? Jangan membunuh kecuali aku bunuh aku, karena aku menebus dosa kalian dengan kalian membunuh aku. Ada nggak? Itulah makanya saya awali tadi. Jadi kalian itu seibarat pembunuh berdarah dingin. Di tangan kalian itu sudah bertonton darah manusia kalian bunuh. Habis itu kalian cuci tangan, bersih sebersih-bersihnya, lalu kemudian berjalan melenggak. Kita tidak boleh melakukan penganiayaan. Apabila pipi kita yang kanan ditampar, kasih yang kiri. Kita harus mengasihi musuh. Koplak, ingin ludahi muka kau. Banyuma dia tadi mau komparasi pembenaran pembunuhan Yesus di tiang salib dengan surat At-Taubah di ayat perang. Itu bisa dikomparasi bagaimana? Itu. Allahu Akbar. Tidak bisa, saudara. Yesus sendiri berkata, siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depanku. Itu kata Yesus itu. Siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, saudara, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu kata Yesus.
Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, ya benci bapak, benci ibu, benci istri, benci anak, bahkan benci diri sendiri. Begitu saudara. Nggak usah cari tema yang lain dong. Jangan cari tema yang akan mempermalukan dan akan membuat aibmu terbongkar. Jangan. Kasihan kalian. Jangan karena Anda mengatakan saya bisa berargumen. Yes, tapi kamu nggak bisa kemudian meluruskan benang bahasa yang ada di dalam Bible. Nggak bisa. Jangan, mending tema yang lain. Apakah Maria ketika kemudian menyusui Yesus sempat berpikir, Tuhanku, minumlah cepat agar kau kelak jadi anak yang cerdas. Ada nggak Maria menyatakan seperti itu? Atau ada nggak Maria menyembah anaknya? Nah itu, jangan kasih, karena kau akan malu kalau bahas kasih. Karena agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Bang Juma, kayaknya dia udah jujur. Coba ditanya lagi tadi. Juma, saya mau koreksi. Coba ditanya pertanyaan lagi. Saya jelas samamu. Hei, pertanyaan saya jelas. Ketika Yesus mengatakan, jangan membunuh. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu menebus dosa atau mengakibatkan dosa? Jawab. Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan bunuhlah. Saya ralat kamu ya. Jangan memplesetkan. Yesus tidak pernah mengatakan bunuhlah. Kalau ada dalilnya? Ya? Kalau ada dalilnya? Sebutkan dalilnya. Sebutkan. Saya tanya dulu, apa konsekuensinya kalau ada? Sebutkan dalilnya. Saya tanya dulu. Ayo. Ayo. Kalau tidak benar, Anda konsekuensinya apa juga? Ya, Anda juga. Saya sudah baca kitab saya, tidak pernah Yesus mengatakan bunuhlah. Ya, Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan. Coba kalau tidak benar Anda jadi apa? Lukas 19. Mana? Ayo. Sekarang mengenai orang-orang yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Mana? Sebutkan ayatnya. Ayatnya. Tuh sudah ditunjukkan itu. Baca pakai gigi. Bacakan kalau dulu. matamu rusak. Apanya? Di ayat apa itu? Di ayat mana itu? Apa? Lukas 19 nomor 2074.400,345 FM tuh. Apa? Lukas 19:27 Pak. Nih baca. Baca. Ayo, saya baca. Iya. Baca. Pegel nih tanganku nih cepetan. 19 ya. Oke, 19. Baca. Lukas 19 2.777.000. Kasih gitu ngomongnya. Ya baca makanya. Oh Kristen kok nggak paham Bible, pakai nanya. Yang enggak, Lukas 19. Ayo, saya baca. Ya baca. Ayat berapa? Ayat 27. Nah, baca. Ayat berapa 27? Ayat berapa 27? Ayat berapa 27? Enggak. Baca. Malu-malu lagi. Baca. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, ya. Saduking. Nah, Saduki gitu dong, Saduki. Ini perikopnya pertanyaan perikop. Tunggu dulu. Pertanyaan perikop tentang kebangkitan. Tunggu saya baca, itu perikopnya, ya. Oh, tadi ketika kamu membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, kau juga begitu? Hah? Kau juga pelajari asbabul wurudnya, asbabul nusulnya kau pelajari juga. Kau baca ayat sebelum dan sesudahnya juga gitu. Tidak kan? Seketika kau datang kemudian membabi buta menyerang kemudian. Makanya saya katakan tidak ada orang Kristen yang mampu kemudian menegakkan agamanya dengan akal sehat. Gak ada. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Ada-ada saja. Itu ucapan kitabmu itu. Yesus katanya. Yang ngarangnya Lukas. Asisten Paulus yang ngarang itu. Marah itu Lukas. Lukas kau salah. Yang benar itu tidak begitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Nah sekarang pertanyaan saya. Ketika Matius 19 Yesus ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mendapatkan dosa
atau menghapuskan dosa? Jawab. Meong. 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 Saya kok di mute terus nih? Mana sih di mute? Mana mau menjawab kalau di mute? Yesus mengatakan jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Di Lukas Jawab. yang Anda kutip itu bukan perkataan sebagai pengajaran kepada yang jangan kau pelintir. Banyak ini suruh pilih A atau B nih. Ya, jangan kau pelintir. Ada tuh. Yesus sendiri berkata jangan engkau membunuh. Itu ya, Membunuh, oke. Pertanyaan saya udah paham itu. Musa di Taurat. Sekarang pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Anda harus pisahkan, ya. Anda Orang yang tidak menerima ajaran sama dengan begitu agama Islam. Apakah orang Quraisy Yesus ditanya. di Mekah sana menerima? Yesusnya ditanya, Oncom. Yesus ditanya. Yesus, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Kata Yesus, jangan membunuh. Kata Yesus, jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Ya aduh, sekarang gini aja saya sudah terangkan. Tidak ada Anda terjebak ingin menggiring, ya. Saya udah bilang bahwa apa yang dialami Yesus sudah dimuatkan di kitab terdahulu. Membunuh Yesus itu, membunuh Yesus itu begini aja cuma menebus dosa atau menyebab dosa. Dulu Abraham, kita bicara ketuhanan aja berdasarkan kitab-kitab. Apa ngomong apa? Abraham tidak menyembah Yesus. Bicara Abraham tidak menyembah mayat. Kita baca di Keluaran 3 ayat 6. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas. Siapa itu? Yesus. Itu Yesus. Tidak disebut. Itu Yesus. Ismail. Yesus pun mengingatkan itu setelah hadir di dunia. Ya, kalau Paulus disebut nggak di situ? Disebut nggak Paulus? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Disebut tidak Paulus di situ? Disebut nggak Paulus? Pendiri agama Kristen Paulus, pendiri Islam Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail. Sekarang Paulus ini keturunan dari mana? Paulus ini belum ada saat itu Kristen. Paulus ini keturunan dari mana? Elohim, Yahweh, agama Islam belum ada. Kalau baju gua minta dikik gua kick. Ya udah dikik. Kamu ke gereja saja, kumpulkan kemudian kentut pendeta, isap kentutnya dalam-dalam. Mudah-mudahan otakmu yang kena kanker itu sembuh pelan-pelan. Tidak ada gunanya saya kau mencari kemenangan diskusi, parahnya itu di situ. Kau ingin menang, tapi senjatamu senjata rapuh. Tak bisa kau menang. Kalau cuma cari menang-menang, nggak bisa kau hadapi saya. Saya paham Bible-mu. Kau cuma modal congor, lari kemana-mana. Tak akan pernah bisa kau lolos di hadapan saya nih dengan teman-teman saya. Tidak akan pernah bisa kau lolos. Karena kenapa? Musuh terberatmu itu Bible-mu sendiri. Tidak bisa kau menang. Kalau kau cari menang, mending kau belajar. Bang Suma, saya pingin belajar. Ya, Cak Ayu, begini Bang Suma. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat sekian, perintah membunuh. Itu gimana itu Bang? Nah, kita jelasin. Ini muncul-muncul agama membunuh. Di Kristen itu aku baca terjemahannya sehingga saya... Bahlul. Kau ngerti Bible aja kan kalau sok-sokan mau bahas Quran. Kau bertanya, gimana keadaannya kok di Al-Quranmu kayak gitu? Kita jelaskan. Nah, nanti kita jelaskan juga melalui Bible juga ada perintah membunuh begini, bogono, begini, bogono. Giliran kita tunjukkan Lukas 19 nomor 27, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah apa, Oncom? Kalian ini darurat sakit otak. Ya, kacau. Mending kau belajar dulu, belajar.